Waktu itu dilema saya Om. Dilema kalau saya jualan angkringan itu menyangkut reputasi. Jadi sarjana tapi kok jualan angkringan. Halo Om Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial banget ya, Daddy Lim, penulis buku Kitab Sakti untuk penjual Shopee. Nah teman-teman, sudah beli belum bukunya? Ya kalau belum beli ya nanti bisa lihat link di bawah. Tapi yang belum beli dan mungkin pengen banget buat dapetin ya, tonton ini sampai akhir karena kita akan kasih tahu gimana caranya kamu bisa dapat buku ini secara gratis. Oke, hari ini kita kedatangan Om Deddy ya. Kita mau nanya-nanya ya, kita mau bongkar kisahnya. Teman-teman mungkin di sini udah tahu ya, Om Deddy adalah salah satu trainer marketplace yang paling dicari-cari. Kenapa dicari-cari? Bukan karena dia banyak utangnya, guys. Atau iya. Utangnya banyak. Utangnya banyak. Ya, tapi ya banyak sekali teman-teman seller ya, saya tahu di sini sudah terbantu sekali, termasuk saya ya. Saya banyak belajar dari Om Deddy ini ya. Keren banget ilmunya ya. Tapi hari ini kita akan ngomongin kisah ya, kisah hidupnya ya, karena saya sendiri juga udah kenal Om Deddy. Sebenarnya saya udah fans berat udah lama nih Om ya kan. Om Deddy itu ya dulu pertama kali saya tahu adalah dari seller story-nya Tokopedia pada tahun 2015. Iya. Ya. Tahun 2015 Om Deddy dengan Jackson Spray-nya masuk, dan itu kayaknya yang nonton seller story-nya 1 juta lebih ya. Udah 2 juta lebih Om. Wih. Sayang ya, bukan channelnya dia. Nggak dapat AdSense ya. ya, udah 2 juta lebih ya. Dan saya masih ingat tuh 2015 itu saya kan diundang Tokopedia ke ulang tahun Tokopedia acara di Jakarta kan. Ya. Terus saya kayak ingat lihat fotonya Om Deddy di sana. Terus orangnya juga ada, ya. Tapi saya masih lihat dari kejauhan. Maklum fans ya. Fans kalau lihat itu auranya nggak berani deket-deket ya. Tapi Om Deddy ini udah lama banget ya jualan online ya. Jadi track record-nya tuh udah terbukti dari tahun 2015. Dan sampai sekarang ya kita masih berteman ya, bersahabat ya. Saya justru ingin nanya-nanya nih dari salah story 2015. Om, jualan online itu mulainya tahun kapan? Sebetulnya kalau saya jualan online itu dimulai tahun 2009 sih Om. Cuma waktu itu kan memang masih belum zamannya marketplace ya. Jadi saya masih jualan dengan website itu di tahun 2009. Kemudian masuk marketplace itu di 2014. Langsung di Tokopedia pertama? Pertama Tokopedia hanya selisih sekitar 1 bulan, saya masuk di Lazada waktu itu. Oh jadi Lazada itu 1 bulan setelah Tokopedia? Iya. Kalau Bukalapak Om? Bukalapak mungkin sekitar 2016 ya kalau nggak salah. Cuma memang saya nggak begitu aktif di Bukalapak. Oh oke. Wow. Berarti sebenarnya udah lama banget ya? Dari web dulu jalan nggak? Web itu justru di sanalah saya mulai naik Om, karena saya berjualan dengan website itu, dan kebetulan kan saya suka utak-utik lah, suka belajar otodidak, dan saya belajar SEO sehingga posisi website saya di Google waktu itu kan semua larinya ke Google ya, semua pencarian Google. Di Google itu posisi website saya itu mendominasi posisi page 1, jadi nggak cuma page 1 tapi number 1 ya. Jadi kalau pada zaman itu orang ketik nih, saya kebetulan jualan spray, orang ketik spray, bed cover, spray murah, spray katun dan lain sebagainya. Website saya itu di posisi nomor 1 Om. Jadi bisa dibayangin traffic yang masuk waktu itu tuh setiap hari itu udah banyak banget, dan dari sana penjualan saya juga di website itu setiap hari bisa cukup banyak, sampai kita tuh waktu itu jadi di post aja kita bisa jadi salah satu customer yang kirim paket terbanyak lah di kota Jogja. Bukan terbanyak, yang cukup banyak lah ya. Cukup banyak.
ya, kalau Jogja ada Sultan, ya. Saya tahu ini kita punya Sultan. Spray dan bed cover itu enggak lah, masih jauh. Ya. Jadi Jogja memang kotanya Sultan, dengan Sultan Spray di dunia. Nah, sebelum jualan online itu, ini sebelumnya profesinya apa? Kenapa bisa akhirnya terjun jualan online? Apa memang Om Deddy ini dari keluarga pengusaha yang memang udah punya bisnis keluarga yang memang udah diturunkan, atau ini suatu yang memang rintis sendiri dari nol ya? Suka dukanya tuh gimana Om dari dulu sampai ketemu nih ya? Mungkin teman-teman di sini kan waktu mulai usaha kan kadang-kadang bingung ya. Duh, aku mau apa ya? Orang tua aku nggak ada usaha ya, aku nggak ada koneksi ya kan, aku di desa ya kan, aku mau jualan apa sih? Iya, kalau saya sih sebetulnya gimana ya, saya bisa jualan online itu suatu kebetulan pas ketemu sama satu mentor yang kemudian mengajarkan saya. Saya basicnya bukan orang di teknologi nih Om, jadi sebetulnya nggak ngerti apa-apa. Kalau saya bicara mundur ke belakang, saya bukan dari keluarga yang mampu, jadi bisa dibilang saya asal dari Sumatera, Lubuk Linggau ya, itu masih masuk daerah Sumatera Selatan lah. Jadi kadang uang kita galau kalau orang Palembang gitu ya. Nah, saya masih di situ sampai lulus SMA. Kemudian di tahun 99 saya ya waktu itu masih bisa dibilang saya cukup nakal ya. Waktu cukup nakal saya marah-marah sama papa mama saya pengen kuliah gitu kan. Tapi papa mama kan nggak punya uang. Pokoknya saya maksa sampai akhirnya biaya kuliah saya juga dibantu oleh encik saya, jadi adiknya papa saya. Jadi dibantu untuk support. Sementara waktu itu pada zaman itu papa saya itu bisa dibilang bangkrut lah, habis-habisan karena judi. Jadi papa saya itu hobi banget judi sampai ya harta benda kita mulai habis, sampai saya kuliah aja udah saya pikir bahwa kuliah saya akan putus di tengah jalan, tapi puji Tuhan ternyata saya masih bisa tetap survive walaupun dengan kondisi seadanya. Nah, di sana kemudian setelah kuliah nih Om, sepanjang jalan kuliah itu juga cukup berat karena kondisi ekonomi keluarga nggak bagus. Saya terus belajar gimana sih caranya sambil kuliah tuh cari duit gitu kan. Saya coba macam-macam Om. Jadi dulu pernah jadi biro jodoh. Saya biro jodoh? Iya, jadi biro jodoh. Jadi zaman dulu masih agak ini ya, agak gimana gitu. Kan saya melihat ada problem di mana orang itu kan sudah berusia tapi kok belum punya pasangan nih. Ada beberapa orang yang usianya udah cewek, misalnya usianya udah di atas 35 tapi kok cari pasangan sepertinya sulit. Nah, di situ saya sama teman saya gitu kan berusaha gimana caranya untuk yuk bantu orang gitu kan. Tapi ya sempat jalan, sempat ada hasil, cuma ternyata hasilnya juga nggak begitu banyak sih. Terus akhirnya saya coba rental PlayStation karena waktu itu di sekitar awal tahun 2000-an kan PlayStation, PS1 itu masih cukup populer. Saya coba beli TV dan rental PlayStation, sempat jalan juga, tapi kemudian problem dengan pemilik tempat gitu kan, akhirnya berhenti segala macam saya coba. Jadi di sini mulai terbangun nih Om, semangat untuk cari duit juga. Nah, sampai akhirnya sambil kuliah itu akhirnya kuliah saya yang berantakan karena pikiran saya nyari duit terus kan, kuliahnya jadi berantakan Om. Nah, tapi puji Tuhan lah 5 tahun saya bisa lulus kuliah dengan nilai yang pas-pasan banget. Saya nilainya pas-pasan banget Om. Jadi untuk ujian skripsi itu aja saya butuh 2 kali karena saya tipe orangnya mungkin saat itu bisa dibilang saya itu overconfidence ya, jadi terlalu percaya diri. Saat mau ujian skripsi itu saya meremehkan banget, paling gampang lah karena saya merasa saya punya kemampuan, tapi ternyata pertanyaan dari dosen itu di luar dari apa yang saya perkirakan gitu Om. Makanya jadi, perlu 5 tahun? Iya. Harusnya 4 tahun, tapi saya baru 5 tahun baru bisa lulus. Nah, setelah lulus saya sempat kerja nih Om. Nah, kan peluang kerja itu kan kebanyakan sih ya di kota lah ya. Cuma kalau di Jogja itu cari kerja itu bisa dibilang lowongan cukup terbatas dan gaji pun minimum. Nah, tahun 2004 itu saya melamar kerja di Jogja dan akhirnya diterima nih jadi akunting. Jadi basic saya itu akunting Om.
Jadi saya kuliahnya kan akuntansi. Jadi begitu lulus saya menyandang gelar SE ya, SE, dan kemudian begitu lulus saya melamar kerja, itu kerja diterima di satu perusahaan furniture. Waktu itu gaji saya 450.000. Itu kecil banget dulu itu. 450 ya. Sekarang 1 menit 450. Ya enggak lah. Jadi 450.000 itu masih di bawah UMR itu waktu itu. Di bawah UMR Jogja. Tapi ya waktu saya pertama itu mama saya komplain. Kok komplain Om? Komplain, ya mama kuliahin kamu tinggi-tinggi, biayanya mahal, kamu kerja dengan gaji cuma 450, mending pulang aja gitu kan. Nah, tapi kalau pulang ada pilihan apa di sana? Ya nggak ada. Cuma setidaknya kan mama saya nggak usah mikir lagi, karena dengan gaji 450 itu minus Om, defisit. Oh, bayar kos aja nggak bisa? Ya bayar kos bisa, cuma kan kita juga butuh makan ya. Oh, butuh makan. Jadi kan dengan gaji 450, kos itu kurang lebih ya waktu itu sekitar mungkin 150 lah per bulan dapat. Yeah. Nah tapi kan kita 300.000 untuk hidup 1 bulan, kan berarti sehari cuma 10.000 Om. Ya nggak cukup Om. Gitu akhirnya kan mama saya komplain, mending pulang aja. Enggak lah, saya coba berkarir dulu kan, coba jalan di sana 2 bulan, perusahaannya bangkrut. 3 bulan lah, 3 bulan. Itu baru lulus masuk perusahaan furniture, jalan 3 bulan bangkrut. Perusahaannya bangkrut. Bukan karena Om Deddy masuk jadi bangkrut kan? Nggak tahu juga. Kacau. Jadi perusahaannya bangkrut, saya pindah Om. Pindahnya karena kita basicnya accounting, kerja di pertama itu furniture, lalu mikirnya cari yang sejenis. Pindah lagi Om ke sana. Setelah pindah ke sana, dengan gaji lebih baik nih. Gajinya kebetulan mungkin saya nego-nego cukup bagus, saya dapat 1 juta Om. Wih, 2 kali lipat Om? Iya, lebih ya, 2 kali lipat. Jadi dapat gaji 1 juta. Itu masih kecil, tapi waktu itu udah bersyukur banget. Saya langsung, begitu gajian pertama itu, saya langsung ngambil motor Om, karena kan motor saya udah jelek banget nih. Betul banget, saya beli motor baru waktu itu, Suzuki Thunder, saya bayar dengan cicilan kan waktu itu. Baru jalan 2 bulan kerja di sini, bangkrut lagi Om. Perusahaannya bangkrut lagi, tapi memang sebetulnya perusahaan ini ternyata sudah bermasalah sebelum saya masuk. Jadi memang di tahun-tahun itu industri furniture dia kan ekspor ya. Furniture ekspor itu memang sedikit problem, bermasalah, hingga akhirnya mau nggak mau perusahaan ini kolaps lagi. Ini tahun berapa Om? Tahun 2005 Om. Jadi 2005 itu banyak perusahaan furniture yang bermasalah? Iya. Jadi di 2004 akhir sampai 2005 awal. Nah setelah itu saya coba ngelamar kerja lagi nih. Kok susah banget ya ngelamar kerja di Jogja itu. Terus coba-coba send lamaran saya ke daerah Jakarta dan sebagainya. Saya kirim sampai mungkin ratusan atau bahkan nggak tahu ya. Ada yang saya bikin hard copy-nya, saya juga ada yang kirim lamaran lewat email gitu, tapi nggak ada satupun yang merespon. Nggak ada satupun respon dari perusahaan yang saya tuju nih. Jadi kok rasanya susah banget, sampai akhirnya keuangan kan makin lama makin tipis nih Om. Mama saya udah pokoknya kalau kamu nggak mau pulang, mama nggak mau kirim duit lagi gitu kan. Tambah pusing Om saya Om. Mama sudah nggak mau support, sementara saya harus tetap survive di si Jogja. Dan nggak ada sumber pemasukan, sementara saya tuh nggak mau pulang karena hatinya sudah tertambat di Jogja nih. Wah, ini ada kisah berikutnya nih. Hatinya sudah tertambat di Jogja. Iya, jadi waktu itu kan saya masih pacaran nih sama istri saya Om. Oh iya. Masih pacaran, jadi ya namanya orang cinta ya. Jadi gimana caranya kita tetap berusaha untuk tetap bersama. Kalau sampai saya pulang, saya berpikir bahwa saya akan kehilangan cinta saya gitu kan. Kalau saya pulang ke sana, saya nggak tahu bagaimana nasib saya, dan tentu dengan jarak yang jauh dan nggak tahu kapan saya bisa ketemu lagi kan. Untuk dari Sumatera ke Jogja kan butuh biaya lagi. Sementara kalau saya nggak punya dana untuk situ, kemungkinan kecil saya bisa ketemu lagi. Saya terus berjuang sampai akhirnya saya berada di suatu komunitas teman-teman di gereja. Itu mereka bilang, "Dad, ini ada satu teman gitu kan, dia menyewakan angkringan. Gerobak angkringan, tahu Om angkringan Om?" Tahu. Ya, jadi sate gitu ya.
Ya, jadi gerobakan-gerobakan untuk jual makanan kecil. Kalau di Jogja cukup populer sih angkringan atau nasi kucing gitu ya Om ya. Nah di sana dia tuh juragan, jadi juragan gerobaknya. Jadi gerobak itu disewakan ke semua orang yang mau jualan. Murah sih, per hari nyewa gerobaknya cuma 3.000 sih Om. Sewa gerobaknya itu 3.000, cuma gerobaknya doang ya. Tapi untuk makanan dan sebagainya kita urus sendiri. Nah waktu itu teman-teman akhirnya support saya, coba kamu jualan angkringan. Waktu itu dilema saya Om. Dilema kalau saya jualan angkringan itu menyangkut reputasi. Jadi sarjana tapi kok jualan angkringan gitu loh. Beberapa teman meremehkan, kok kamu mau terdet, kok mau, ya saya nggak punya pilihan, saya bilang. Saya nggak punya pilihan saya adalah pulang dengan resiko kehilangan cinta saya, atau saya tetap bertahan di sini dengan support. Akhirnya saya diskusikan sama sama pacar saya waktu itu kan, sama istri saya. Ya udah, disupport sama istri saya, nggak apa-apa, yang penting kamu tetap di sini gitu. Akhirnya saya buka angkringan tuh bareng sama istri saya. Waktu itu masih pacaran, jadi kita nungguin bareng, jadi belanja ke pasar bareng gitu. Jadi sama-sama lah bareng-bareng gitu kan, sama itu istri saya waktu itu. Wah, ini kayak udah mulai seru nih ya guys. Jadi ini adalah dasarnya kita sharing ya kisah hidup dari Daddy Lim ya. Mau tahu kelanjutannya kayak gimana ya? Nonton part keduanya ya di video yang ada di channelnya Cerita Om Botak. Oke.